Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrotul Hasanah, NIM 1905 155430. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang autobiografi untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi tersebut saya buat di dalam PPT dan saya menggunakan alat perekam atau aplikasi yang bernama V-Recorder. Kenapa saya memilih V-Recorder? Karena aplikasi V-Recorder ini adalah alat perekam layar atau perekam video yang stabil untuk Android. Oleh karena itu, saya menggunakan aplikasi V-Recorder tersebut untuk merekam PPT atau materi yang terdapat di dalam PPT tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terdapat di dalam PPT. Yang pertama adalah pengertian autobiografi. Autobiografi atau autobiografi adalah biografi yang ditulis oleh subjeknya, dikarang bersama-sama dengan penulis lain dan disebut sebagaimana diceritakan. Sedangkan yang kedua adalah asal-usul autobiografi. Kata autobiografi pertama kali digunakan oleh William Taylor pada tahun 1797 di Inggris dan diterbitkan secara berkala yang berupa review bulanan. Kita lanjut jenis-jenis autobiografi. Yang pertama terdapat autobiografi sebagai kritik totalitarianisme. Yang kedua, autobiografi sebagai sensasional. Yang ketiga, autobiografi seseorang yang tidak terkenal. Dan yang keempat, autobiografi fiksi. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri autobiografi. Yang pertama adalah autobiografi adalah suatu perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dengan bantuan penulis lain, yang ditulis menurut pengalaman yang dialami oleh tokoh tersebut. Yang kedua adalah autobiografi terkadang berisi informasi mengenai masa kehidupan tokoh itu sendiri dari yang sulit sampai dia berhasil. Yang ketiga, autobiografi biasa menampilkan informasi yang sifatnya positif, bahkan umumnya ditulis dalam rangka pencitraan seorang tokoh politik. Sedangkan yang keempat adalah autobiografi seringkali ditulis supaya masyarakat lebih kenal dan lebih tahu tentang apa yang telah dilakukannya selama hidup, menjadikan bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita masuk tujuan autobiografi. Yang pertama adalah memperkenalkan diri sendiri dengan lebih detail kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan gambaran, pelajaran, dan kisah-kisah inspiratif tentang seorang dapat sukses dalam bidang yang sedang dia lakoni sekarang ini, baik itu dalam karir, bisnis, politik, maupun bidang lain. Yang ketiga adalah bahan pencitraan seseorang. Struktur autobiografi. Yang pertama terdapat latar belakang keluarga. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Yang ketiga, latar belakang prestasi, dan yang keempat adalah latar belakang pekerjaan. Selanjutnya kita masuk manfaat kebahasaan autobiografi. Kata hubung atau penghubung yang berfungsi sebagai penyambung antar satu kata dengan kata lain. Yang kedua yaitu kata kerja yang berfungsi
suatu kelompok kata yang menjelaskan suatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Dan yang ketiga adalah rujukan kata. Maksudnya, merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Sedangkan yang keempat adalah keterangan waktu, yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya, perbedaan autobiografi dengan biografi. Yang pertama adalah autobiografi merupakan perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dibantu dengan penulis lain, yang dibuat menurut pengalaman atau ingatan tokoh itu sendiri. Sedangkan biografi ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi seringkali berisi informasi tentang masa kehidupan tokoh itu sendiri, dari yang sulit sampai mencapai keberhasilan. Sedangkan biografi adalah tokoh terkenal dengan banyak jasa, karya, ataupun pemikiran yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga adalah autobiografi biasanya hanya memberikan informasi yang sifatnya positif saja, sedangkan biografi dibuat dengan bersumber pada literatur, dokumen penting, atau mengalih pada narasumber sebagai saksi dalam menjelaskan peristiwa dan fakta yang terjadi di perjalanan hidup tersebut. Yang keempat adalah autobiografi biasa dibuat untuk mengenalkan atau memberitahu masyarakat mengenai apa yang telah dilakukannya selama hidup, menjadikan dapat diambil hikmahnya, pelajarannya yang berharga yang ada di dalamnya. Sedangkan biografi seringkali berisi informasi di dalamnya ada hikmah, motivasi, dan sejarah penting yang bisa dijadikan suri tauladan untuk orang yang membacanya. Kita lanjut masalah dengan autobiografi. Yang pertama adalah kecenderungan untuk memilih atau melebih-lebihkan jika berbicara mengenai diri mereka, dan membuat opini seolah-olah cerita itu adalah fakta. Dan yang kedua, tidak dapat dipastikan. Maksudnya, jika satu-satunya sumber dari suatu fakta mengenai salah satu seorang tokoh adalah diri tokoh tersebut sendiri, maka pembicara tidak dapat memastikannya. Dan yang ketiga, orang sering memasukkan informasi ke dalam autobiografi dengan belum pernah diterbitkan di tempat yang lain atau merupakan hasil pengetahuan dari tangan pertama. Baik, hanya itu penjelasan saya tentang autobiografi dan dibantu dengan alat perekam saya, yaitu V-recorder yang saya gunakan. Baiklah, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.